Oke, Pak Akbar. Jadi apa nih Pak yang pengen kita diskusikan hari ini terkait interview? Apapun itu mungkin Bapak ada pertanyaan. Ada nggak Pak soal interview? Yang Bapak masih Iya Pak, bingung atau apa gitu? Atau pertanyaan apa nih menurut Bapak yang Bapak pernah hadapi tapi masih bingung cara jawabnya kita diskusikan gitu? oke siapa untuk yang pertama itu waktu Hmm. di interview Hmm? saya pernah bingung pas ditanyakan terkait ini Pak, apa kontribusi Anda untuk saya rekrut di perusahaan ini, begitu Pak. Oke. Boleh nanya nggak Pak, Bapak interview sudah pernah lolos sampai HR dan user? Kadang ada AR, ada kan langsung Ada user Pak, user. nggak lewat ARD ya. Oh, kadang langsung user. Ada yang langsung ke Iya, owner gitu nggak Pak? kalau ke owner belum, tapi ke user dua orang pernah Pak, ke manajer Dua orang bagian langsung divisinya. mas Iya, bareng atau masing-masing? yang pertama barang, yang satu misah. Ada yang sampai ke direksinya nggak Pak? Direksinya belum Pak. Oke. Saya jawab dulu ya Pak ya. Yuk kita diskusi aja. Barangkali nanti Bapak ada alternatif pemikiran lain. Ini saya coba ini dulu ya Pak ya. Buat intro dulu ya Pak ya. Siapa? Sebelum saya masuk ke pertanyaan Bapak. Satu, interview HR atau user intinya sama. Dia akan mencari tiga info. Satu, tujuan interview itu adalah untuk mengetahui, melengkapi, dan mengkoreksi. Bapak harus tahu basicnya dulu ya. Mengetahui itu Baik Pak. apa? Mengetahui informasi yang dari tahap sebelumnya itu belum diketahui. Dari CV belum tertulis, dari psikotes belum terukur, mungkin dari interview itu akhirnya Bapak sampaikan gitu. Jadi mengetahui info baru dari yang tahap sebelumnya nggak diketahui. Atau yang nomor dua, melengkapi. Melengkapi informasi yang sebenarnya tuh dari CV udah dapat, dari review dokumen-dokumen udah bisa, dari psikotes dapat, tapi ada yang pengen kita perluas dan kita perdalam dulu buat diketahui. Paham ya Pak ya? Atau yang nomor Baik Pak. tiga, terkait dengan mengkoreksi. Maksudnya koreksi itu gini, kita itu pasti punya penilaian atau estimasi kita terhadap Anda. Menurut saya tuh Pak Akbar tuh cocok untuk posisi ini kalau dia dari CV dan dokumen lainnya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, psikotes. Berdasarkan hasil psikotes dan dokumennya, Anda masih cocok di tahap masih cocok untuk posisi ini. Lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi lanjut-lanjut tahap ini tuh isinya serpihan-serpihan penilaian. Oke. Baik Nah, Pak. dengan adanya interview tadi, kita juga menilai apakah Bapak masih tetap kita pertimbangkan sebagai kandidat yang sesuai dengan posisi ini, gitu. Nah, tiga hal ini akan selalu ada di interview HR atau user. Baik Oke. Pak. Nah, suka nggak suka, mau nggak mau, Bapak bukan kandidat tunggal. Sehingga melampaui ekspektasi dari perusahaan saja juga tidak cukup. Pasti Anda akan dibandingkan dengan kandidat lain, kayak gitu. Terkait dengan interview, ya, saya kasih umumnya dulu, Pak. Gitu. Terkait dengan interview, Bapak itu harus menguatkan dari dua sisi. Karena interview itu kan jawab pertanyaan atau menyampaikan informasi secara lisan. Nah, di sini ada dua unsur. Unsur informasi dan penyampaian secara lisan. Berarti Bapak harus meningkatkan jam terbang untuk menguasai informasi. Informasi yang nantinya disampaikan. Yaitu riset Baik soal Pak. perusahaan di sosial media, di website, di media gitu ya. Riset soal posisi yang Anda lamar, riset soal pertanyaan yang biasa muncul, dan baca ulang CV Anda. Dan di sini meningkatkan komunikasi dalam tanda kutip jam terbang untuk prakteknya. Kayak gitu. Yang Bapak tanyakan itu ada di sebelah sini. Informasi yang hubungannya dengan pertanyaan yang biasa muncul. Pertanyaan terkait dengan kontribusi itu cukup sering ditanyakan pada saat interview. Baik interview HR atau user juga ada. Tapi biasanya HR tuh yang muncul di situ. Untuk Baik Pak. mengetahui dulu. Nah, tiap kali nanti ke depan Bapak belajar interview secara mandiri, coba selalu pikirkan pertanyaan itu bukan untuk dihafal. Tapi, kenapa ini ditanyakan? Apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, dan gimana cara menyampaikannya. Saat kita ditanya terkait dengan apa kontribusi yang ingin Anda berikan ke perusahaan ini, ada beberapa tujuan yang harus Bapak pahami. Nomor satu, bahwa apakah Bapak melamar di sini tuh sudah memiliki planning sejak awal, gitu, atau memang ngalir aja gitu, Pak. Jadi apakah sampai detik Bapak di interview itu udah ada rencana belum, gitu. Orang yang ingin banget, ingin sekali bekerja di perusahaan ini, di posisi ini, pasti dia sudah punya planning ke depan, kan gitu, Pak.
Harapannya kan di situ, Baik, Pak. gitu. Jadi ya, Bapak harus di dalam jawaban itu harus menunjukkan bahwa Anda itu bergerak dengan planning. Planning Anda sesuai dengan planning perusahaan. Planning posisi. Yang kedua adalah ya, kontribusi yang diberikan itu adalah kontribusi yang apa? Masuk akal, gitu. Tidak sekedar optimis, gitu. Tapi realistis. Baik, Pak. Di sini kebanyakan, saya bukan HR, saya user. Kebanyakan itu saya temukan yang kurang realistis itu adalah dari sisi apa? Kontribusinya itu kurang sejalan dengan role yang Anda lamar. Contoh, Anda melamar pekerjaan di kantor saya punya restoran besar misalkan kayak gitu. Terus Anda sebagai juru masaknya gitu. Gitu. Terus habis itu saya nanya, Pak Akbar, apa kontribusi yang ingin Anda berikan ke perusahaan ini? Nanti Bapak langsung menyampaikan bahwa saya akan bekerja sebaik mungkin di sini untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung gitu. Dengan aktif di sosial media, aktif di setiap postingan saya komen-komen, saya ikut-ikut pasang iklan dan lain-lain. Dalam tanda kutip, Anda ngelamar jadi juru masak, tapi tugas Anda tugas tim marketing gitu. Jadi jangan makan fungsi dari departemen lain. Bahkan kalau Bapak ingin menjawab, jawab yang berhubungan dengan role Bapak itu di sana apa. Bahkan kalau nanti akan berkembang berhubungan dengan departemen lain, itu inisiasinya tuh dari bagian Bapak dulu. Baru nanti disebut, nah, hubungannya ke departemen lain itu memang berawal dari Bapak. Semacam itu. Sehingga Bapak harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab role Bapak. Oke. Dua, skill yang dibutuhkan dan diaplikasikan. Skill yang saya maksud ini technical skill, harus di breakdown. Buat apa? Itu buat alternatif bahasanya Bapak nanti. Ilmu apa? Industry knowledge namanya. Skill di sini lebih yang skill kan jadi dua, ada yang teknis non teknis. Bapak fokus sama skill teknisnya. Skill teknis apa yang akan Bapak berikan hubungannya dengan keilmuan Bapak, bidang-bidang yang Anda kuasai. Yang kedua berhubungan dengan tools atau alat. Alat di sini hardware atau software yang akan Bapak gunakan. Barangkali hardware atau software tadi itu kan ada katanya, ada kata kunci yang akhirnya nanti Bapak rangkai sebagai kalimat kontribusi tadi, gitu. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi atau bahasa yang mungkin Bapak akan berikan. Nah, berfokuslah dulu. Kalau misalkan Bapak belum tahu mau bagaimana, browsing dulu terkait dengan KPI. Jadi misalkan Bapak belum ada panggilan nih, terus Bapak lagi ngantisipasi nanti kalau ditanya kontribusi. Bapak kan ngelamar nih misalkan kayak sales manager. Browsing dulu aja Pak, KPI sales manager itu apa? Gitu. Dan nanti kontribusi yang Bapak jawab itu menjawab gitu ya, gambaran umum paradigma awal sebelum Bapak nanti dikasih role, nanti Bapak ngejar KPI itu bakal bagaimana gitu. Dengan selalu Baik, Pak. menyantumkan kata kunci yang berasal dari industry knowledge, tools dan keterampilan komunikasi dan bahasa gitu. Di situ pasti akan ada fungsi-fungsi kata kunci manajerial. Karena contohnya, Bapak ngelamar kerja ya hubungannya kayak sales manager, kan itu ada fungsional dan strukturalnya. Fungsi Anda tuh sebagai sales, tapi secara struktur Anda manager. Berarti kan Anda punya bawahan, gitu. Berarti Baik, pada Pak. saat ngomongin kontribusi, ada fungsi Bapak yang sales dalam tanda kutip menjual sesuatu, ada kota kunci yang berkaitan dengan manajerial, pengelola tim, gitu. Mulai dari coaching dan lain-lain kayak gitu. Gitu ya. Itu Baik, Pak. coordinating dan lain-lain. Munculkan itu sebagai rangkaian kata kunci. Kata kunci kata kerjanya ini, kata kunci toolsnya ini, keterampilan skill saya ini, kemudian Bapak coba kelola menjadi kalimat yang bisa Bapak sampaikan kronologis. Gitu. Apa kontribusi yang akan Bapak berikan? Bapak bisa memberikan kontribusi yang hubungannya itu paling gampang itu kronologis waktu. Kontribusi dalam waktu sebulan, 6 bulan, setahun. Boleh. Kontribusi 6 bulan, setahun, 5 tahun, boleh. Kayak gitu. Itu paling gampang tuh kronologisnya tuh berdasarkan waktu. Baik, Atau Pak. kronologisnya berdasarkan tanggung jawab juga boleh. Misalkan Bapak di sini memang ada ambisi atau keinginan untuk naik jabatan setelah periode tertentu. Nggak apa-apa sampaikan. Dalam kondisi ini Bapak ingin memberikan kontribusi semacam ini. Nanti harapannya berapa tahun lagi Bapak dengan kemampuan dan keterampilan yang sudah dimiliki diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, di situ Bapak akan memberikan kontribusi ini. Nanti lebih besar lagi akan melakukan ini gitu. Bikin ada stepnya. Stepnya tadi ya, bisa
jenjang waktu, bisa jenjang tanggung jawab yang dipercayakan ke Anda. Tapi di dalamnya harus ada kata kunci, saya ulang lagi ya, industry knowledge, tools, hardware dan software, dan keterampilan komunikasi dan bahasa yang diarahkan ke menjawab KPI Anda gitu. Nah, nanti cara menyampaikannya bagaimana di sesi detail. Tapi harus selalu Baik, begitu. Pak. Jangan sampai Siap, Pak. kontribusi itu makan fungsinya posisi lain kayak gitu. Fokus Anda di mana gitu aja dulu sih Pak. Kalau secara umumnya ya gitu. Mungkin di Baik, sini Pak. kalau ada yang mau pertanyaan tambahan atau mau dilengkapi nggak apa-apa Pak. Kita sharing aja. Kalau dari saya itu sih biasanya. Kadang Oh iya, dia ngelamarnya apa, kontribusinya apa gitu. Terus kadang nggak masuk akal, nggak terukur. Karena Anda nggak ngelola tim itu loh. Anda nggak ngelola ini loh gitu. siap, Kalau Pak. nggak Siap. ngambang gitu ya. Paham ya Pak ya? Iya, Oke. benar. Jadinya ngambang. Oke. Mungkin ada lagi Pak hal lain yang ingin didiskusikan secara umum atau pertanyaan lain boleh Eh, biar saya bisa Pertanyaan belajar yang dari kedua Anda. itu Hmm. terkait jangka waktu ke depan itu, jenjang karir saya itu mau gimana gitu, Pak? Dalam 5 tahun ke depan gitu. Oh, jadi pertanyaannya itu beliau menanyakan soal jenjang karir atau misalkan harapan Anda di perusahaan ini 5 tahun ke depan begitu misalkan. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, gitu. Balik lagi ya Pak. Nih, kalau ini sedikit saya modifikasi dari yang barusan. Tujuannya tuh gini, sama kayak tadi Pak. Intinya tuh pertanyaan mirip-mirip bahwa kita ingin memastikan bahwa satu, Anda itu memang punya planning jangka panjang. Apalagi contoh posisi yang Anda lamar tuh posisi yang tadi levelnya tinggi atau Bapak ikut manajemen trainee tuh gitu. Nggak ada orang manajemen trainee mikirnya cuma setahun 2 tahun ke depan. Pasti panjang gitu kan. Nah, di sini pertanyaan ini ditanyakan untuk apa? Secara umum dulu ya Pak ya, jelas. Nomor satu adalah untuk mengetahui apakah Bapak tuh orangnya tuh punya planning yang jangkanya begitu berjenjang. Planning jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu dulu. Jadi planning ini kan struktur di sini dulu nih, gitu kan. Itu Baik, Pak. dulu, apakah itu? Yang kedua, kalaupun Anda punya planning jangka panjang, apakah planning jangka panjang Anda itu masih selaras dengan perusahaan ini? Apa kontribusi yang ingin Pak Akbar berikan 5 tahun ke depan? Saya 5 tahun ke depan, saya ingin bekerja memiliki bisnis pribadi peternakan ayam di mana produknya bisa saya ekspor ke luar negeri. Jadi kayak ini cepat lambat bakal resign nih. Karena dia pengen jadi peternak. Paham ya Pak? Gitu. Siap, Pak. Jadi jangan sampai menyampaikan yang kayak begitu. Ini nggak usah direkrut aja udah ketahuan bahwa cepat lambat dia akan keluar. Gitu. Nah perusahaan nggak suka yang begitu. Bahwa ngapain direkrut? Ini cepat lambat dia yang ninggalin kita. Udah nggak sejalan tuh. Padahal kita baru ngomong permisalan lagi. Gitu ya Pak ya. Jadi jawab bahwa memang masih selaras gitu. Yang ketiga adalah jadi ada bagian namanya human capital. Kita itu akan dianggap aset gitu, Pak. Aset itu ya harus yang menguntungkan dan kita sebagai manusia berarti sesama menguntungkan kan ya kita memberikan benefit ke perusahaan, perusahaan memberikan benefit kita ada hak dan tanggung jawab gitu di situ kan. Sehingga pada saat ditanya apa rencana Anda 5 tahun ke depan gitu, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda 5 tahun yang akan datang, kita juga ingin lihat gambaran Anda terkait keinginan untuk tumbuh. Oke. Anda kerja itu tidak hanya dikejar target misalkan. Tapi Anda kan pasti harus punya target pribadi dong. Nah, target pribadi ini apakah berkaitan dengan pertumbuhan Anda di sini? Gitu. Ini orang kira-kira 5 tahun lagi masih bayangin tetap jadi staff di sini, bakal resign, apa dia pengen jadi leader nih di sini? Kayak begitu. Siap, Itu Pak. harus dijawab tidak hanya dengan menjawab aja, tapi ada tadi ya kronologis yang disampaikan, yang ada alasan-alasan tertentu kayak begitu. Itu aja Pak. Jadi silahkan sampaikan gitu bahwa nggak walaupun Bapak ditanya apa yang Anda bayangkan 5 tahun ke depan, Anda berhak untuk menjawab itu tidak harus loncat jadi 5 tahun. Anda berhak memenggal itu. Jadi beberapa bagian. Ingat ya, dibikin ada step-nya gitu. Itu yang akan menggambarkan adanya pertumbuhan. Bahwa pertumbuhan kemampuan menyebabkan pertumbuhan performa. Pertumbuhan performa menyebabkan pertumbuhan tanggung jawab yang diberikan. Tanggung jawab yang diberikan lebih bagus, ada pertumbuhan performa lagi, terus gitu. Itu akan Baik, Pak. sangat menarik daripada Anda flat. Sehingga kalau ditanya, silahkan balik lagi ya Pak ya tadi. Coba bayangkan jawaban yang
Anda masih selaras di perusahaan itu dengan ada keinginan tumbuh dan berkembang gitu. Yang dia tetap masih realistis gitu. Nanti prakteknya bisa sih detail. Itu dulu sih, Pak. Ya, Pak. Oke, menarik nih Pak pertanyaannya. Apalagi nih Pak, biasanya kalau di interview Bapak nemu pertanyaan apa lagi nih? Kemarin saya nemu pertanyaan ini, Pak. Mhm. Beliau tuh menanyakan terkait pendapatan perusahaan saya yang saat ini gitu, Pak. Apakah boleh diberitahu atau enggak, Pak? Oke, jadi begini ya Pak ya. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis terkait dengan membocorkan pendapatan perusahaan. Kayak begitu Pak. Gitu. Ada yang dia memang tertulis di tanda tangan kontrak. Menyebutkan bahwa pihak kedua, yaitu Bapak, pihak pertama misalnya perusahaan ya. Pihak kedua dilarang untuk membocorkan informasi apapun pada saat dia masih menjabat atau sudah keluar dari perusahaan ini. Semacam itu ada aturannya, semacam itu Pak. Tapi ada Baik, juga Pak. yang tidak ada yang di pasalnya itu. Tapi menurut saya gitu, sebagai orang yang berintegritas, walaupun ada atau tidak ada aturan tadi, saran saya adalah tidak usah membocorkan itu tadi gitu. Nggak usah membocorkan pendapatan perusahaan Anda tadi gitu. Kalau misalkan Bapak mau menyampaikan di atas sekian miliar gitu, nggak apa-apa lah gitu. Tapi nggak yang pastinya berapa gitu. Secara umum aja gambarannya, silahkan, dipersilahkan gitu. Tapi saya Baik, Pak. menyarankan balik lagi. Tapi kalau harus detail, Bapak boleh menolak jawab gitu. Saya menghargai kerahasiaan perusahaan di mana saya bertumbuh kembang, sebagaimana nantinya saya akan menjaga kerahasiaan yang ada di perusahaan ini. Sehingga mohon maaf, saya tidak dapat menyampaikan angkanya secara lebih terperinci lagi gitu. Nggak apa-apa, Bapak ngomong kayak gitu. Tapi secara umum pendapatannya di atas sekian miliar, ngomong aja gitu. Baik, Pak. Jadi boleh kalau mau mau menyampaikan kayak gitu ya Pak ya gitu. Atau kalau memang Siap, mau Pak. mutlak mau Bapak tutup boleh gitu. Balik lagi gitu. Kita lihat ini kan interview kan ada seninya ya Pak ya gitu. Iya, Pak. Jadi eh, di situ juga boleh. Sama seperti kalau Bapak ditanya berapa gaji kamu terakhir gitu. Loh, Anda berhak kalau nggak ngasih tahu gaji kok gitu. Itu Anda berhak di situ gitu Baik, bahwa Pak. bahwa sebenarnya gaji itu kan sesuatu yang rahasia. Tapi kadang Anda nanti akan menemukan HR yang menyampaikan bahwa lo kita ingin tahu gaji Anda karena itu seberapa jadi pengen tahu value Anda gitu di perusahaan sebelumnya misalkan gitu kan. Jadi ya ini antara lo masih pro dan kontra sih Pak gitu. Karena kalau di aturan luar negeri itu ini termasuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu. Jadi kalau ditanya terkait dengan berapa slip gaji, biar kita tahu ukurannya, kita tanya balik aja, Anda punya budget berapa gitu. Seolah-olah tuh Baik, Pak. Anda nanya balik di situ. Tapi balik lagi, di sini ada seninya. Jadi kadang tuh aturan interview luar global gitu ya. Kadang tuh kalau di Indonesia kadang suka ada yang nggak relevan gitu. Jadi di luar dianggap nggak sopan, di Indo kayak dianggap ini kan biasa aja Nah, nanya iya, slip Pak. gitu Bener, Pak. gitu. Ya serius saya juga pernah ngalamin kok Pak. Gitu. Saya cerita Hmm. aja gitu. Saya pernah ditanya gini 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 terus Anda gajinya berapa sekian. Pada saat saya waktu itu saya nyebut gaji sekian. Yang interview saya ya mukanya begitu gitu. Mukanya kayak nggak percaya. Setelah saya kasih slip saya hilang orangnya gitu. Ya maksud saya nggak usah nanya-nanya kalau kamu ngintip-ngintip ternyata nggak bisa beli gitu. Balik lagi kita lebih Siap, Pak. ke seninya masing-masing gitu ya Pak ya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa kalau Anda itu tidak menjawab secara komplit boleh gitu ya, menolak dengan kayak tadi boleh, tapi kalau menjawab juga boleh. Itu kan ibaratnya ini tidak ada aturan tertulis yang dilarang memperlihatkan slip gaji gini, gini. Kalau ada kerelaan kan kalau sama-sama deal kan nggak masalah ya gitu. Balik lagi ke situ sih Pak, seninya ke situ sih. Oke ya, nanti Siap, Pak. dibedakan mana yang aturannya itu sudah baku, mana yang butuh persetujuan dua belah pihak gitu. Siap, Pak. Oke, gitu. Kalau saran saya tadi ya, yang perusahaan jangan bocor-bocorin lah gitu. Oke. Siap, Pak. Menarik nih pertanyaannya Pak. Ada apa lagi nih Pak yang pernah Bapak hadapin di interview? Gitu. Waktu di interview kemarin kan ada Ya. sesi interview bahasa Inggris tuh, Pak. Hmm. Cuma saya meminta ke user untuk pakai bahasa Indonesia. Cuma sama user dibolehin tuh. Apakah itu langsung tidak lolos ke tahap selanjutnya atau bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan saya nomor satu. Apakah di informasi lowongan pekerjaan ada tulisan harus mampu berbahasa Inggris gitu? Atau Tidak terkait ada, Pak. kemampuan bahasa? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke.
Terus yang nomor dua, ini kan pertanyaan user. Nah, pada saat Anda di interview sama HR, apakah HR menanyakan atau menanyakan tertentu terkait kemampuan bahasa asing Anda, atau HR juga menanyakan hal yang sama? Apakah Anda berkenan untuk perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris, atau apakah mana yang Anda nyaman? Kita interview dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kayak gitu. Ada itu juga nggak sebelum ke user? Waktu terakhir langsung ke user Pak, nggak ke air dulu. Oke, saya jawab dulu ya Pak ya, gitu. Bahwa informasi yang ada di CV, sorry di CV, di info lowongan kerja gitu, itu kan ada kualifikasi, ya Pak ya, ada Iya Pak. kualifikasi. Nah, 100% kita memenuhi kualifikasi tadi, misal kayak, ini loker ini sesuai dengan saya nih, kualifikasinya saya masuk semua. Anda ngirim gitu, belum tentu Anda dipanggil. Oke. Artinya, kualifikasi kita tuh nggak sesuai dengan yang tertulis di CV, itu mungkin juga kok kita lolos ke tahap selanjutnya dan kita boleh aja ngirim gitu. Kalau kita ngeliat dari sudut pandang lain, artinya barangkali ada kualifikasi yang tidak tertulis di loker, tapi mereka butuhkan. Oke, mungkin Baik itu Pak. dari kemampuan bahasa. Dari mana kita bisa ngelihat? Satu, mungkin dari poster lokernya yang pakai bahasa asing. Dua, Anda kan riset tuh soal perusahaan. Oh, ini perusahaan ini tuh perusahaan Indo. Bisnisnya ekspor impor. Berarti butuh dokumen dan macam-macam yang berinteraksi dengan orang-orang negara lain. Dan itu membutuhkan kemampuan bahasa asing paling gampang bahasa Inggris gitu. Walaupun di info lokernya nggak menyampaikan, itu kan tanda-tanda nih Pak. Kayak gitu kan. Gitu. Baik Jadi Pak. kadang tuh kita bisa memprediksi dari arah sana. Tapi gitu, kalau memang akhirnya kita sudah ada di interview, kemudian di interview itu di awal itu kita langsung ditanya gitu, apakah kita bisa interview menggunakan bahasa Inggris dan Anda menyampaikan bahwa saya lebih berkenan menggunakan bahasa Indonesia dan diperbolehkan, maka penggunaan bahasa ini bukan ibaratnya gara-gara Anda menolak menggunakan bahasa asing, pasti Anda akan langsung gagal. Tidak. Oke, Baik balik Pak. lagi yang tadi di awal saya bilang bahwa interview ini suka nggak suka, Anda itu bukan kandidat tunggal, tapi pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Maka pada saat beliaunya itu mendengarkan Anda menyampaikan dengan bahasa Indonesia, itu nggak dengan males-malesan, tetap info bahasa Indonesia Anda itu tetap dicerna, pasti dicari menariknya, kecocokannya gitu kan ya Pak ya gitu. Cuman balik lagi di sini gitu, bahwa apakah dengan penyampaian bahasa Indonesia tadi itu sudah sangat impresif di depan beliau, itu kan usaha Anda. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa salah satu sisi untuk Anda bikin terkesan lebih wow menggunakan penggunaan bahasa asing sudah Anda lewatkan, tidak Anda nggak pakai gitu loh Pak. Ya, ini kayak Baik Pak. kesempatan yang nggak Anda pakai, bukan penyebab kegagalan interview gitu. Kenapa? Balik lagi nanti dibandingkan gitu. Kalau sisi positif thinkingnya gimana sih? Banyak orang tetap bisa jawab, bahasanya bagus, tapi ilmunya nggak setinggi Anda, pengalamannya nggak sebagus Anda, teknik komunikasinya nggak sebagus Anda, gitu kan? Kebiasaan pengoperasian alat-alatnya nggak sebagus Anda. Walaupun Anda pakai bahasa Indonesia, Anda bisa menang, kayak gitu. Itu sisi optimisnya, kayak gitu kan? Gitu. Sisi pesimisnya, ada orang sehebat Anda, gitu. Dua orang di tangan saya sama hebatnya, yang satu bisa bahasa asing, yang satu enggak. Kualifikasinya sama-sama hebat. Kira-kira saya pilih yang mana? Nah, itu aja, gitu kan. Baik Pak. Cuman kan sama-sama mungkin nih, ya. Anda yang unggul atau Anda yang kalah kan sama-sama mungkin, gitu. Baik Jadi Pak. saran saya apa? Nggak usah ambil pusing. Nanti ke depan, sambil Anda ngelamar kerja, Anda harus meluangkan waktu untuk pengembangan diri. Pengembangan diri di sini paling gampang tuh komunikasi tadi. Tadi saya bilang, skill itu dibagi jadi dua. Skill inti teknis dan non-teknis. Tapi yang teknis ini jadi tiga tadi. Pengetahuan bidang industri, terus tools, hardware, software, sama kemampuan bahasa asing. Nah, ini ya Bapak yang harus kejar nih di sini. Gitu. Jadi nanti ke depan harapannya kalau misalkan ditanya soal apakah bisa menggunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa, belepotan, bilingual gitu-gitu nggak masalah. Tapi ada improvement tadi loh Pak, gitu. Biar apa? Biar pada saat interview Anda ditawari opsional tertentu bisa Anda pakai, gitu. Ingat ya, ini kesempatan untuk kelihatan wow, bukan penyebab kegagalan interview ya Pak, gitu. Itu aja sih Baik Pak Pak. Akbar gitu. Oke. So, apa lagi nih Pak yang pengen didiskusikan?
di sesi general ini. Bayangkan atau mungkin Bapak pernah baca di mana. Jadi nggak harus semuanya yang Bapak pernah alami ya gitu. Kita Iya, Pak. habiskan dulu nih yang Bapak pernah alami, terus yang Bapak pernah dengar, yang teman pernah cerita atau Bapak tahu di mana gitu. Kita diskusi aja. Kalau saya nggak tahu nanti saya bilang nggak tahu. Waktu itu saya pernah ada jebakan pertanyaan gitu, Pak, Apa tuh? terkait apakah saya sudah lamar di perusahaan atau enggak gitu, Pak. Apa gimana gimana? Terkait apakah saya melamar di perusahaan lain atau enggak. Oke, Terus saya terus jawab iya sudah pernah, tapi saya milih perusahaan ini karena menjadi prioritas gitu, Pak. Boleh nggak, ya Pak? jawaban Anda sebenarnya itu benar. Cuman saya harap nanti pada saat menjawab itu dengan lebih meyakinkan ya Pak. Jadi kalau dari Ya, jawaban Pak. itu benar bahwa biasanya kalau ditanya bahwa apakah Anda sedang melamar di perusahaan lain, itu ingin dicari tahu apakah Anda itu memang punya minat ya gitu ya. Anda itu punya inisiatif gitulah ya gitu. Dan produktif memang Anda memang sedang mencari, bukan sekedar iseng-iseng nyari gitu. Yang kedua, dari perusahaan yang Anda lamar tadi kan ada tuh ya bidang apa, perusahaan apa, bidang apa gitu. Di situ ketahuan. Misalkan Bapak sekarang lamar kerja di perusahaan A, posisi operator. Terus Bapak menyampaikan, benar Anda sedang kerja di perusahaan B, C, D, juga operator, operator, operator. Dari situ kita nggak akan melihat bahwa, wah, ini orang juga lama ke perusahaan lain. Jangan-jangan kalau diterima nanti ini bukan dari sisi situ. Tapi ngelihatnya adalah, oh ini memang orang pengen lagi ngincer operator. Gitu. Karena itu adalah ilmu yang dia yakini dan dia bisa. Nah itu akan menjadi nilai plus. Terlebih dengan tadi disampaikan bahwa, namun loker-loker yang tadi itu adalah alternatif saja gitu. Prioritas utama saya adalah di perusahaan ini gitu. Boleh gitu. Apalagi nanti kalau misalkan Bapak menyampaikannya yang sekarang ini kan udah sampai interview nih. Yang itu kan Bapak baru awal-awal ngelamar gitu. Boleh, nggak Iya, Pak. apa-apa. Itu nggak apa-apa. Yang penting gini Pak, pada saat menyampaikan itu yakin dan meyakinkan ya. Gitu. Jadi jawaban Bapak tadi itu udah benar, cuma nanti di sesi detail coba saya ingin lihat Bapak pada saat menyampaikan itu tuh apakah sudah yakin dan meyakinkan gitu. Gitu. Ya, siap, Pak. Tapi basicnya udah bener itu Pak, gitu ya, bahwa tetap masih ngelamar gitu. Apalagi kalau Bapak ngelamarnya bukan yang scatter gitu loh. Di sini role A, sana ngelamar sebagai B, sana C, sana D, E, F. Jadi kayak nggak punya minat kan, belum tahu mau kemana kan, gitu. Siap, Pak. Itu nggak lebih menarik daripada Anda ada satu atau dua, tapi di situ memang masih sama sejalan. Berarti oh ini dia punya minat. Kalau punya minat, nanti kalau dia nggak bisa diajarin, pasti dia ada kemauan untuk belajar lebih. Karena emang dia suka sih. Buktinya dia ngelamarnya juga ke situ gitu. Oke, Siap, Pak. oke, menarik nih Pak pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain lagi nggak Pak yang bisa kita diskusikan, yang Bapak temukan? Ya, mau menanyakan lagi, Pak. Hmm, Kan di tes user kan ada tes langsung ya, Pak ya, mengenai software ataupun hardware-nya. hmm, Nah, waktu itu kan saya ada yang nggak bisa jawab tuh dari tes hmm. user mengenai tes Sobat VLOOKUP tertentu. ataupun apa karena Oh, Excel ya. ada yang lupa gitu. Iya, tes Excel. Hmm, Ada yang lupa rumusnya gitu. hmm. Terus kira-kira kalau nggak bisa jawab itu bagaimana responnya, Pak? Apakah langsung tidak lolos atau gimana, Pak? Gini Pak, lolos tidak lolos itu ya nomor satu level tertinggi itu ada pemberitahuan. Oke. Yang nomor Oke. dua, kalau Anda di level interview, yang dinilai itu bukan cuma interview, tapi dari tahap awal sampai interview, Pak. Itu sebagai bahan pertimbangan, gitu. Jadi dinilai secara semua komprehensif tuh. Dari awal begini, begini perjalanan sampai sini, ini kira-kira gimana nih? Dibandingkan dengan kandidat yang lain, semacam itu. Kalau ada tes user, namanya user ini kan calon atasan Anda, ya kan? Atasan langsung atau nggak langsung. Kalau di dalam tes user, tapi Excel di user ya, Excel biasanya di HR ya biasanya. Iya, yuk share, Pak. Ya oke. Oh ya user ya. Jadi di tes user itu ada tes Excel. Nah, balik lagi Pak, apakah keterampilan Excel itu di awal info lokernya sudah disampaikan? Yang kedua, kan ada role tuh, role posisinya sebagai misalkan admin gitu kan. Nah kan Bapak juga bisa riset tuh, posisi admin kan juga butuh keterampilan Excel nggak sih gitu, ya kan? Berarti kan ibaratnya
sejak awal tuh kita harusnya sadar bahwa akan ada kemungkinan tes ke sana, walaupun belum kita hadapi. Itu dulu. Ini saya pengen ngomong antisipatif dulu ya Pak ya, gitu. Baik, Jadi Pak. pada saat kita udah ngelamar ke positor itu ada panggilan, wah ini kemungkinan di sana nanti pakai bahasa Inggris nih, oh kemudian nanti ini pakai Excel nih gitu. Dan kalau ke depan Bapak masih mengincar posisi yang mirip-mirip begitu, berarti sama tadi. Selain Bapak sibuk ngelamar kerja, Bapak harus pengembangan diri belajar bahasa Inggris dan Excel gitu. Ya kan? Nah, pada saat sudah di tempat, semua yang Bapak performkan itu adalah semua yang akan dinilai. Oke, gitu. Kalau ada yang Bapak kurang lancar, nggak bisa, lupa, apakah langsung gagal? Ya enggak. Tapi kan keluar nilai dulu, Pak. Begitu keluar nilai, kan terus dibandingkan dengan kandidat yang lain. Gitu. Tapi bagi saya adalah, Bapak di luar sana, di internet, sudah banyak sekali orang bikin konten, bikin sharing bahwa ini loh keterampilan Excel basic yang dibutuhkan untuk orang-orang yang bekerja di posisi ini gitu. Gitu. Apalagi kalau udah level user ibaratnya loh Anda yang daftar jadi admin. Lookup itu adalah hal yang wajib gitu kan. Gitu. Kok Anda itu nggak bisa gitu. Nah, ini berarti kita butuh melatih diri dulu. Kalau sejak awal kita udah punya mental, wah kayaknya aku nggak lolos deh, ya nggak apa-apa gitu. Oke, jadikan itu sebagai motivasi Anda untuk belajar tadi, ngeluangin waktu belajar Excel, Pak. Gitu. Tapi untuk lolos atau enggaknya balik lagi ya Pak ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge semacam itu. Saya udah banyak menemukan orang yang gagal di Excel tapi tetap lanjut gitu. Ada, nggak cuma satu dua lagi gitu. Karena itu bukan penilaian tunggal gitu. Tapi kalau memang akhirnya Bapak nggak lolos, ya saya juga nggak kaget gitu. Bahwa itu kan namanya diuji sama user kan berarti nanti dia akan make itu terus ya Pak ya gitu. Dan ini tuh bukan Excel yang rumit gitu. Jadi Bapak nanti harus ngeluangin waktu untuk itu. Semua rumus if, semua rumus filtering, tabel, pivot table, VLOOKUP, HLOOKUP, gitu-gitu semua itu dicoba dipelajari sum if dan lain-lain kayak gitu. Itu harus harus dikuasain Pak. Nanti kalau Bapak mau belajar dari channel YouTube saya buka di shorts, video shorts, di scroll paling bawah gitu. Itu Excel semua tuh, seratusan video. Itu di Siap, situ Pak. Terima kasih, Pak. secara singkat di situ atau di playlist aja deh, playlist terus yang Excel. Itu udah urut tuh. Kalau di playlist dia Bapak nontonnya dari atas. Tapi kalau langsung buka shorts, Bapak harus nonton paling bawah dulu baru naik gitu. Gitu. Biar nggak Siap, Pak. kebalik gitu. Karena kecampur sama latihan BUMN CPNS gitu. Siap, Pak. Oke, itu ya Pak ya gitu. Jadi balik lagi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak ini kan sebenarnya ada keterampilan-keterampilan yang itu sebenarnya sebagai clue buat Anda. Saya sudah pernah menemukan interview yang tiba-tiba nanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan. Wah, ini mungkin nanti saya nemu lagi karena saya kan tetap masih aktif lamar gitu kan. Karena kan saya masih tetap ingin ada di industri pekerjaan gitu. Wah, ini tiba-tiba saya dicek Excel. Mungkin nanti saya akan menemukan itu lagi karena memang itu salah satu profesi yang saya kejar terus nih, lokernya saya apply terus gitu kan gitu. Jadi kita bisa Baik, Pak. memprediksi masa depan dari performa sekarang. Nah, jadikan itu sebagai clue aja Pak, clue di masa depan. Jadi biar nanti kalau Bapak menemukan tahapan tes yang sama, Bapak sudah bisa memberikan perform yang lebih bagus gitu aja sih. Gitu. Baik, Tapi Pak. balik lagi ya Pak ya, judgement tadi lolos atau enggak, walaupun tadi prediksinya Bapak bukan bener, aku jadi gak terima. Menurutku bener deh gara-gara Excelku. Boleh Bapak berhak tahu itu, apa merasa kayak gitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa itu bukan penilaian tunggal kok Pak. Siap, Hasil-hasil Pak. yang lain itu juga dipertimbangkan. Ada juga bukti yang lain loh. Ada teman, nggak cuma satu dua ini. Ada teman keterampilan tertentu, dia tuh nggak bisa, tapi bukannya ditolak. Jadi dia malah dapat email bahwa Anda itu belum cocok untuk posisi ini, tapi menurut kami Anda cocok untuk posisi ini. Mau nggak? Gitu. Itu banyak. Jadi gara-gara Baik, dia Pak. nggak bisa ngolah sesuatu, dia nggak bisa bahasa tertentu, terus skornya apa itu nggak bagus, dia tuh bukan dapat email penolakan, tapi dia tuh punya kelebihan lain yang akhirnya dia didapat offering, tapi kita masih available untuk posisi ini. Apakah Anda masih berminat? Nah, kayak begitu. Itulah kenapa kita harus paham bahwa nggak melulu ketidakcocokan itu menyebabkan kita terhenti di satu tahap gitu. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi ya untuk yang selanjutnya. Dan yang kedua, kelebihan kita tuh masih ada yang lain gitu. Jadi kita berharap baik saja gitu. Oke Baik, Pak, Pak.
Oke, masih ada mungkin satu pertanyaan yang sifatnya general atau umum gitu. Itu saja Pak yang Cukup itu sering aja. saya temukan Pak. Oke, Ya, siap. Kalau itu yang sudah ditemukan, paling sekarang kita masuk ke sesi detail aja ya Pak ya, gitu. Kita ke boleh latihan Pak. interview ya Pak ya.